Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an ya rabbal alamin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa ba'du. Para ikhwah yang hadir, yang semoga Allah senantiasa memuliakannya dan merahmatinya. Alhamdulillah, insya Allah kita akan mengadakan kajian rutin rencananya setiap pekan Rabu ba'da zuhur, ya kurang lebih 20 menit, 25 menit. Ya, tujuannya sebenarnya biar kita tetap nyambung ya silaturahmi kita antar antum, sesama antum juga antar ustadz dan antum. Ya, jangan sampai kita sudah tidak bertemu lagi tapi tidak ada keterikatan batin, keterkaitan antar kita. Ya, semoga ini bagian dari usaha memperbanyak teman dari orang-orang soleh gitu kan. Jadi kalau salah satu ya nggak ada nanti di surga, nanti alumni ya, wajib mencari gitu kan. Ustadznya, temennya gitu kan, wajib mencari. Kalau udah lengkap, baru merasa tenang berada di surga Allah. Tapi kalau belum ketemu ya tarik pokoknya. Karena di antara syafaat yang Allah perkenankan adalah syafaat ya kawan-kawan soleh ya seperti yang disebutkan oleh Imam Hasan Al-Basri ya kan ketika beliau mengatakan istaghfiru minal ashabis sholihin, perbanyaklah dari kalian itu kawan-kawan yang soleh. Istaghfiru minhum, perbanyak dari mereka jumlahnya, min ma'rifatihim, mengenal mereka lebih dalam ya sehingga punya ingatan-ingatan indah dalam ketaatan gitu kan. Ya, kemudian ditanya Imam Hasan Al-Basri, Imam Hasan Al-Basri mengatakan fa'innahum yanfa'un, karena mereka akan memberikan manfaat. Ditanya bagaimana mereka memberikan manfaat, wahai Imam, beliau menjawab, ya ketika Allah sudah sudah menetapkan penduduk surga dan penduduk surga sudah masukinya, penduduk neraka sudah masukinya, maka ada di antara penduduk surga itu yang mencari-cari kawannya. Ma fa'ala fulan, apa yang dilakukan fulan kok saya nggak lihat. Kemudian malaikat berkata, dia di neraka. Maka orang ini mengatakan, ya Rabbi, wahai Rabbku, la yatimmu ladzati illa kana ma'i sadiqi. Tidak menjadi lengkap nikmatku di surga kecuali aku bersama kawan saya yang tidak ada itu. Nah, kemudian Allah perintahkan kepada malaikat agar mengeluarkan orang itu dari nerakanya. Maka saat itu ya orang-orang merasa aneh, ini orang kok bisa keluar dari neraka. Abuhu syahid, apakah ayahnya mati syahid? Akuhu syahid, apakah saudaranya mati syahid? Kemudian dijawab oleh para malaikat, tidak, tapi dia mendapat syafaat dari kawan dekatnya yang merupakan orang soleh. Maka ini ya bagian dari itu, dan kita isi dengan mengkaji kitab. Ya sebenarnya membaca aja, karena saya tidak akan banyak memberikan tambahan. Kita akan menggunakan kitab Mukhtasar Latif yang dikarang oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahman Ba'fadl. Ya, tentu kitab ini kitab yang banyak diiktina para ulama, diperhatikan para ulama, disyarah di antara syarah yang masyhur ya yang ditulis oleh Imam Ar-Ramli ya. Apa itu judulnya saya lupa. Taib ya. Kemudian juga Ibnu Hajar Al-Haytami juga mensyarah kitab ini dalam kitabnya Manhajul Qawim. Nah, ini kitab yang ringkas, padat, dan insya Allah banyak manfaatnya. Ya, itu pendahuluan, kita langsung masuk saja. Kitab ini tentu
yang ada di hadapan antum ini sudah diterjemahkan dan ditambah catatan kaki penting dari Ustadz Nur Fajri atau yang biasa dikunyahnya Abu Razin. Beliau ya menulisnya dan namanya mengumpulkan fawaid-fawaidnya itu ketika ikut daurah dengan Dr. Labib. Dan alhamdulillah kita para asatidz juga hadir saat itu. Ana, Ustadz Abe, Ustadz Jayat, Ustadz Imam, dan Ustadz Mus'ab nganterin motor. Ya, Siap. baik. Ala kulli hal, eh, ini yang akan kita pelajari ke depannya. Kita langsung baca saja sedikit tentang biografi supaya kita lebih mengenal penulis. Ya, Anda bacakan. Biografi ringkas penulis. Beliau adalah Syekh Al-Allamah Abdullah bin Abdurrahman Bafadl Al-Hadrami. Ya, Al-Hadrami, beliau lahir di Hadramaut. Dilahirkan di kota Tarim pada tahun 850 Hijriah. Beliau telah menghafal Al-Quran dan beberapa kitab matan di bidang fikih dan bahasa Arab. Beliau menyibukkan diri dengan ilmu tajwid dan memberi perhatian lebih pada ilmu fikih dan hadis. Ya, beliau tumbuh besar di bawah asuhan ayah beliau, Syekh Abdurrahman, yang juga seorang ahli ilmu. Bukan hanya ayahnya, kakek dan buyutnya itu juga masyayikh ya. Maka dari situ kesolehan ayah itu memberi manfaat kepada kesolehan keturunannya. Ya, sehingga kalau kita baca di surat Al-Kahfi itu kan wa kana abuhuma shaliha. Ayahnya dahulu adalah orang soleh. Ya, yang memberikan pengaruh kepada kesolehan anak tersebut. Sebagian mufassir, kalau kita baca di Ibnu Katsir itu menjelaskan Jadduhul Khamis. Itu kakek yang ke atas kelima, 5 keturunan. Jadi kesolehannya itu manfaat sampai ya, keturunannya yang jauh jaraknya dengan beliau. Begitu juga beliau ini, Syekh Allamah Abdullah bin Abdurrahman Bafadl, ayah dan kakeknya kalau kita baca dalam riwayat biografi beliau, itu ulama, penuh dengan ulama. Nah, kalau mau bermimpi bahasanya, berharap anaknya menjadi ulama, ya dimulai dari antum, gitu kan. Antumnya jadi ulama dulu gitu. Karena itu sunnah atau kebiasaan yang berlaku itu seperti itu. Ulama melahirkan ulama. Beliau dikenal dengan orang alim yang suka beramal, seorang abid ahli ibadah, zahid, orang yang zuhud terhadap dunia, banyak sedekah dan sifat-sifat baik lainnya. Di antara guru beliau adalah Muhammad bin Ahmad Bafadl. Nah, ini rekamannya udah jalan kan? Ayah, sudah apa belum ini? Halas ya Ustaz. Sudah ya? Baik. Di antara guru beliau adalah Syekh Muhammad bin Ahmad Bafadl dan Syekh Abdullah bin Ahmad Bamakhramah. Dan juga tentu ayahnya sendiri yang menjadi guru pertama beliau. Di antara murid beliau adalah Syekh Al-Qadi Ahmad Asy-Syarif dan Syekh Abdurrahman bin Asy-Syaikh Ali. Beliau memiliki beberapa karangan yang bermanfaat khususnya di bidang fikih. Di antara kitab karangan beliau Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah. Ya, ini mungkin lebih dikenal meluas dibandingkan Al-Mukhtasar Al-Latif ya di kalangan kita khususnya di Indonesia atau para tulabul ilm yang mubtadi. Ya, ini tulisan beliau juga. Atau dalam penamaan lain itu Al-Mukhtasar Al-Kabir. Muqaddimah Hadramiyah maksudnya. Kemudian Al-Mukhtasar Al-Asghir atau yang biasa dikenal juga Al-Mukhtasar Al-Latif. Kemudian juga kitab Nuzhatul Khatir fi Adhkaril Musafir dan sederet kitab bermanfaat lain. Beliau wafat pada hari Ahad 5 Ramadan 918 Hijriah di kota Syihr, Yaman.
Semoga Allah merahmatinya dan merahmatinya dengan rahmat yang luas. Dan semoga Allah berikan manfaat kepada kita dari ilmu-ilmu beliau di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Baik ya, itu sekelumit tentang beliau. Jadi kalau antum mau menggali lebih luas sejarahnya, antum bisa buka di syarahnya apa namanya Al-Imam Ar-Ramli dalam Fawaid Mardiyah. Itu beliau detailkan cukup banyak dan lebih detail lagi kalau kita buka syarahnya Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitabnya Manhajul Qawim. Mutawafir PDF insyaallah semuanya ada. Baik. Kita masuk mukadimah ya. Setelah itu baru kita lanjut pada pertemuan yang lain. Sedikit lagi insyaallah. Isbir ya Musa, la takhruj. Ya Musa, anta mawjud. Baik. Baik. Kita masuk langsung ke Muqaddimatul Mu'allif. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini termasuk adatul mu'allifin. Ya, adatnya para penulis mengikuti kitabullah dan mengikuti risalah-risalah Nabi kepada apa namanya ketika Nabi menulis surat pasti beliau mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim dan juga adanya hadis kullu amrin tibalin la yubda'u bi bismillahi fahuwa aqta fi riwayat fahuwa abtar ya. Setiap segala sesuatu yang ada yang penting, ada pentingnya, tidak dimulai dengan bismillah, maka akhta, maktu'ul barakah, qalilul barakah, barokahnya sedikit. Dalam riwayat lain, bilhamdi, bihamdillah, segala sesuatu yang tidak dimulai dengan hamdalah. Tapi yang masyhur adalah bil bismillah. Baik. Alhamdulillah rabbil alamin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa ba'du فهذا مختصر فيما لا بد لكل مسلم من معرفته أو معرفة مثله من فروض الصلاة أو من فروض الطهارة والصلاة وغيرهما فيجب تعلمه وتعليمه ممن يحتاج إليه من الرجال والنساء والصغار والكبار والأحرار والعبيد. Baik, alhamdulillah rabbil alamin, segala puji bagi Allah, Rabb seluruh alam. Rabb ya kebanyakan mengartinya Malik. Al-alam, al-alamin jam'u alam. Ya, alamin itu bentuk jamak dari alam. Yang mana alam itu dijelaskan para ulama itu kullu ma siwallah, selain daripada Allah itu alam. Maka Allah yang memiliki, merajai, menguasai seluruh makhluk. Wa asyhadu an la ilaha illallah, persaksian kepada Allah sebagai Rabb yang berhak disembah. Wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Maha Esa yang tidak ada sekutu baginya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusannya. Semoga selawat Allah dan keselamatan senantiasa tercurah atasnya, atas Nabi wa ala alihi. Di sini langsung kepada sahabatnya. Ini terlewat ya, alihi keluarganya. Keluarga Nabi kalau yang dimaksud dalam bab zakat yang tidak boleh menerima, itu yang dimaksud adalah keluarga Bani Hashim dan Bani Muttalib. Tetapi para ulama mengatakan kalau al-al itu fi maqamid doa, dalam konteks doa, maka al itu berarti atba, para pengikut. Wa sahbihi, sahbun, ya, ini adalah sahabat-sahabatnya Nabi.
wasallam. Dan juga keselamatan senantiasa tercurah atasnya dan sahabatnya. Fahadha mukhtasarun, ini adalah sebuah ringkasan. Mukhtasar itu biasanya ketika dahulu para ulama menulis kitab dan diawali dengan lafadz mukhtasar, itu maksudnya adalah untuk dihafal, ya, atau menggunakan lafadz muqaddimah. Muqaddimatu al-Jazariyah, ya, itu dibuat ringkasan untuk dihafal. Maka ini sebenarnya layaknya untuk dihafal kitab ini. Wahada mukhtasarun, ini adalah ringkasan yang setiap muslim harus mengetahuinya. Jadi sifat ilmu yang akan dibahas, yang akan beliau tulis adalah sifatnya ilmu yang wajib diketahui oleh setiap muslim. Tidak boleh seorang muslim tidak tahu. Atau mengetahui yang semisalnya dari fardu-fardu bersuci dan sholat dan hukum-hukum selainnya. Ya, ini bentuk tawadhu beliau. Beliau tidak mengharuskan belajar ilmu yang wajib, kata beliau ini, dari buku beliau. Tapi ya, pengetahuan tentang hal itu wajib, baik dari buku beliau atau kitab yang semisalnya, yang mana berisikan kitab ini tentang fardu-fardu bersuci. Ya, bersuci. Di sini beliau kasih keterangan semua pembahasan taharah pada kitab fikih akan kembali kepada 4 maqasidut taharah: wudu, mandi, tayamum, menghilangkan najis. Jadi dalam taharah itu ada 2 hal yang kita harus tahu. Yang satu wasailut taharah, yang kedua maqasidut taharah. Wasail itu wasilah bersuci. Ya. Wasilah bersuci itu kita bahasakan alatnya yang digunakan untuk bersuci. Ya, ada air, ada debu, ya kan, ada hajar, ada batu untuk istinja, dan juga ada penyamakan kulit. Ya, ada penyamakan kulit atau bukan penyamakan kulit, ya, penyamakan kulit. Sedangkan ibadah yang berkaitan dengan taharah itu disebut dengan maqasidut taharah. Ya, ibadah-ibadah yang berkaitan dengan taharah itu yang nggak keluar dari 4, ya. Wudu, kalau orang dikatakan sedang bertaharah, antara dia sedang wudu atau dia sedang mandi atau sedang tayamum atau sedang menghilangkan najis. Maka jika dia melakukan salah satu ini, kita menyebutnya dia sedang bertaharah. Adapun alatnya, alat untuk bersuci tadi, alat-alat yang digunakan untuk aktivitas wudu, mandi, tayamum, menghilangkan najis, yaitu bisa pakai air, ya, bisa pakai debu, bisa pakai batu untuk istinja, bisa dengan menyamak kulit. Taib. Maka di dalam kitab ini akan membahas hal-hal yang urgen seperti itu, berkaitan dengan rukun-rukun Islam. Maka wajib mempelajarinya dan mengajarkannya bagi orang-orang yang membutuhkannya, dari kalangan laki-laki dan wanita, anak kecil dan dewasa, orang merdeka dan budak. Jadi wajib mengajarkannya. Waktu disyarah oleh Dr. Labib, walaupun harus dengan ujrah. Seandainya dia tidak bisa menghadiri majelis ulama yang dia tidak perlu membayar, tapi dia bisa mengundang orang yang faham untuk mengajarkannya perkara-perkara wajib berkaitan dengan, ya, rukun-rukun Islam tadi, maka dia harus mengundang orang itu dan belajar kepadanya, walaupun dia harus mengeluarkan upah untuk orang yang dia panggil tersebut. Baik. Dan ini wajib, dan juga wajib bagi orang yang memiliki tanggungan, anaknya nggak paham masalah itu, ya, dia harus ngajarkan, diajarkan sendiri kalau bisa. Kalau nggak bisa, dia harus mengundang orang. Istrinya nggak paham, diajarkan sendiri. Kalau dia nggak bisa ngajarkan, dia harus nyuruh istrinya hadir ke majelis ilmu yang di dalamnya dibahas hal-hal semacam ini. Ya. Atau dia mengundang orang hadir ke rumahnya untuk mempelajari hal-hal ini. Itu hukumnya wajib, karena al-wasilah atau al-wasailu laha hukmul ghayah.
Wasilah itu memiliki hukum tujuannya. Wasilah kepada kewajiban menjadi wajib, wasilah kepada keharaman menjadi haram. Baik. Maka inilah mukaddimah yang beliau bawakan. Insyaallah kita cukupkan, tidak usah lama-lama. Pertemuan yang akan datang kita akan masuk ke bab taharah. Barakallahu fikum. Mungkin itu yang bisa kita bahas. Semoga bermanfaat. Ada pertanyaan atau tidak, Ustaz? الأساتذة والإخوة جزاكم الله خير يا أستاذ. Barakallahu. للإخوة اللي يريد أن يسأل فليتفضل مشكورا، وإن لم توجد الأسئلة في هذا اليوم ممكن نكتفي بهذا الوقت أولا يا أستاذ. تمام صحيح. لأن كثير منهم له شغل. أنا أعتقد ذلك. نعم. هل فيكم سؤال يا إخوة؟ يا سعيد، يا ابن، يا ملة. ملة. ملا يا أستاذ. ملة. أنا عندي أخت تزوجت اسمها ملة. ما شاء الله. قريب. طيب. طيب. هيا لا lanjut. يوجد لا يوجد يا أستاذ. طيب إذن آخر كلمة نكتفي ممكن. نعم. كفارات المجلس. نعم. سبحانك اللهم ورحمة أنا اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت الحمد لله رب العالمين.